Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Najwa Darmawan dengan NIM 2307055. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UTS saya yang berjudul Prediksi Kemacetan Lalu Lintas di Jakarta menggunakan Machine Learning. Masalah yang saya angkat adalah kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di kota besar seperti di Jakarta. Kemacetan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan, terutama pada jam sibuk seperti pagi dan sore hari. Tujuan dari proyek ini adalah membangun model machine learning yang dapat memprediksi tingkat kepadatan lalu lintas berdasarkan data kendaraan. Proyek ini termasuk dalam pilar Smart City, yaitu Smart Mobility, karena berkaitan dengan pengelolaan transportasi. Dataset yang digunakan merupakan data lalu lintas yang dikumpulkan setiap 1 jam selama 1 tahun dengan total sekitar 8.760 data dan 22 variabel. Variabel yang digunakan meliputi jumlah kendaraan, jenis kendaraan, kecepatan kendaraan, serta nilai FC ratio sebagai indikator kemacetan. Dari hasil eksplorasi data, terdapat beberapa insight utama. Pertama, semakin tinggi volume kendaraan, maka tingkat kepadatan juga meningkat. Kedua, kecepatan kendaraan cenderung menurun ketika jumlah kendaraan meningkat. Ketiga, nilai FC ratio dapat digunakan sebagai indikator tingkat kemacetan. Pada tahap metode, pertama dilakukan pre-processing data, kemudian dibagi menjadi data training dan data testing dengan perbandingan 80:20. Selanjutnya dilakukan training model menggunakan 3 algoritma, yaitu linear regression, decision tree, dan random forest. Jenis machine learning yang digunakan adalah supervised learning dengan tipe regresi. Target yang diprediksi dalam model ini adalah total FC ratio, yaitu indikator tingkat kepadatan lalu lintas. Berdasarkan hasil evaluasi model menggunakan metrik MAE, RMSE, dan R kuadrat, diperoleh bahwa setiap model memiliki performa yang berbeda. Dari ketiga model tersebut, Random Forest menunjukkan performa terbaik karena memiliki nilai error yang lebih kecil dan nilai R kuadrat yang lebih tinggi dibandingkan model lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Random Forest lebih mampu menangkap pola dalam data lalu lintas. Model yang telah dibuat kemudian diimplementasikan dalam bentuk aplikasi sederhana menggunakan Gradio. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan data kendaraan dan memperoleh hasil prediksi FC ratio secara langsung. Contohnya misal, jalan muat 100 mobil, tapi yang lewat 50 mobil, artinya kondisi jalanan itu masih dikatakan lancar. Kalau yang lewat 120 mobil, bisa dikatakan kondisi jalan itu macet. Nah, itu yang diukur sama FC ratio. Baik, di sini traffic volumenya ada 100 dan road capacity-nya itu ada 200, menghasilkan output 0,5. 0,5 ini adalah nilai FC ratio yang artinya kondisi jalanan masih lancar banget. Jika 0,5 sampai 0,8, kondisi jalan itu sudah mulai padat. Dan jika 0,8 sampai 1, kondisi jalan itu sudah padat. Kalau 1 ke atas, berarti kondisi jalanan sudah macet banget parah. Kesimpulannya, machine learning dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kepadatan lalu lintas dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan transportasi dalam konsep smart mobility. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.